فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada al-bab at-tasi' fil jihad. Bab yang ke-9 tentang masalah al-jihad. Secara bahasa, dalam bahasa kita maksud al-jihad adalah arah. Dengan kata lain, apakah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala arah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nuridu bihadhihi tarjamati an nubayyina halil jihatu thabitatun lillahi ta'ala aw muntafiyatun anhu. Kami inginkan dengan judul ini untuk menjelaskan apakah jihad itu sabit bagi Allah ataukah tidak. Dengan kata lain, apakah kita menetapkan bagi Allah itu jihad ataukah kita meniadakannya? Qala wa tahqiqu fi hadha annahu la yasihu itlaqul jihati 'ala Allah ta'ala la nafiyan wa la itsbata. Dan tahqiq dalam masalah ini yaitu pernyataan pilihan setelah mempelajari dan menelaah. Ini maksud dari ungkapan at-tahqiq. Setelah betul-betul diteliti, dipelajari tentang masalah ini, maka kesimpulannya yaitu tidak benar pemutlakan istilah jihad atas Allah Subhanahu wa taala, baik dengan penolakan maupun dengan penetapan. Yaitu kita tidak bisa mengatakan kita tetapkan bagi Allah jihad atau kita tiadakan bagi Allah jihad. Terus bagaimana? Bala budda minat tafsil, bahkan harus diperinci, harus ada perincian padanya. Kenapa? Karena jihad ini sendiri adalah lafaz yang tidak datang penetapannya untuk Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian pula tidak datang peniadaannya. Dan termasuk dari lafaz yang diistilahkan dengan lafaz mujmal, yang ahli sunnati wal jamaah dalam mensikapinya, yaitu sebagaimana disebutkan di sini, harus memerinci terlebih dahulu maknanya apa. Makanya di sini diperinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, fa in urida biha jihatu suflin, apabila yang dimaksudkan dengannya adalah arah bawah, fa innaha muntafiyatun anillah wa mumtani'atun alaih. Yang dimaksud dengan jihad adalah arah bawah, maka sungguhnya itu ditiadakan dari Allah. Tidak boleh kita menetapkannya untuk Allah arah bawah, misalnya Allah di bawah. Dan itu tidak mungkin ditetapkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ditetapkan untuknya sifat ketinggian.
Makanya dikatakan oleh Syekh, li'anna Allah Ta'ala qad wajaba lahul 'uluwul mutlaqu bi dzatihi wa sifatihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah wajib untuknya sifat ketinggian secara mutlak, baik dengan zatnya maupun dengan sifat-sifatnya. Ini jelas. Karena tidak disifati Allah dengan apa? Dengan bawah, dengan rendah. Tidak. Dan itu sifat naqs, sifat kekurangan. Dan Allah tersucikan dari semua jenis sifat kekurangan. Wa in urida biha jihatu 'uluwin tuhitu bih fahiya muntafiyatun 'anillahi wa mumtani'atun 'alaihi aidha. Jika dimaksudkan dengan jihah itu adalah jihatu 'uluwin tuhitu bih, perhatikan ini. Kalau yang dimaksud dengan al-jihah adalah arah atas tapi yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Jihatu 'uluwin tuhitu bih, yaitu arah atas yang arah ini melingkupi Allah. Maka ini juga muntafiyatun anillah, ditiadakan dari Allah. Wa mumtani'atun 'alaihi Allah, dan tidak mungkin hal tersebut ditetapkan atas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih agung, lebih mulia daripada dilingkupi oleh sesuatu dari makhluk-makhluknya. Nah, Allah zat yang maha agung, bagaimana makhluk kok bisa melingkupi Allah? Ini sesuatu yang tertolak. Karena makna yang kedua ini konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh makhluknya, yaitu arah. Karena arah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Maka ini juga kita tolak, kita tiadakan jihah dengan makna ini. Kaifa waqad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Bagaimana bisa kita tetapkan jihah dengan makna ini, di mana jihah itu melingkupi Allah, padahal kursinya saja luasnya itu melingkupi langit-langit dan bumi. Ini kursi Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kursi dibandingkan arsy itu sangat kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua, dan lebih agung dari itu semua. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan bumi keseluruhannya berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat, serta langit-langit itu terlipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi makna kedua juga kita tolak. Kemudian makna ketiga, wa in urida biha jihatu 'uluwin taliqu bi'azamatihi wa jalalihi min ghairi ihatatin bih fahiya haqqun thabitatun lillahi ta'ala wajibatun lah. Apabila yang dimaksud dengan jihah itu adalah arah atas yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa melingkupi Allah. Jadi kita tetapkan bahwasanya Allah itu di atas. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu di atas dan terpisah dari para makhluknya. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita imani ini adalah sesuatu yang sabit bagi Allah dan wajib kita tetapkan untuk Allah. Dan dalam mengimani ini, ya sebagaimana prinsip yang awal, kita tidak mengubah-ubah maknanya, kita tidak
menolaknya, kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Jadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak membagaimanakannya. Bagaimananya? Kita tidak memiliki ilmunya. Yang penting kita beriman Allah itu di atas semua makhluknya. Naam. Qala Syekh Abu Hamid atau qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi kitabihil Ghunyah. Nama kitabnya Al-Ghunyah li talibi tariqil haqqi fi ma'rifatil adab syar'iyyah. Kata beliau, wa huwa subhanahu bi jihatil ulu mustawin 'alal 'arsy muhtawin 'alal mulk. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bi jihatil ulu. Berarti dalam kondisi ini maksudnya yang beliau inginkan adalah apa? Di atas. Tapi atas yang ditetapkan ini adalah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun makhluk yang melingkupi Allah, tinggi di atas arsy-Nya dan melingkupi kekuasaannya itu segala sesuatu. Tapi ini pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala yang beliau akhwani fillah termasuk di antara ulama tersohor di masanya. Dan mazhab beliau Hambali, dikenal juga dengan kelurusan akidah. Alhamdulillah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wali Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala kalamun hasanun fit tauhid was sifati wal qadar wa fi ulumil ma'rifati muwafiqun li sunnah. Dan Syekh Abdul Qadir rahimahullah memiliki kalimat yang bagus dalam pembahasan tauhid dan sifat-sifat serta takdir. Juga pada ilmu-ilmu ma'rifah beliau mencocoki sunnah. Ini secara sekilas akhwan sebagai bantahan dari mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada beliau sebagai pengikut. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini akhwan ma'ruf di kalangan kita, apalagi di kalangan ahli tasawuf, sebagai seorang wali yang luar biasa. Taib, berita-berita, riwayat-riwayat atau kisah-kisah, hikayat tentang Syekh Abdul Qadir di kalangan sufi sangat banyak. Apalagi thariqah yang khusus sebagai pengikut beliau, namanya apa? Thariqah yang menisbahkan diri sebagai pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqah Al-Qadiriyah. Dinisbahkan kepadanya thariqah sufi ini, yaitu thariqah Al-Qadiriyah. Ini mereka menisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal beliau berlepas diri dari itu semua. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi memang dengan ilmu dan sunnah. Dan banyak kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dikatakan wa ba'du dzalika makdzubun alaih, ya sebagian berita-berita dan itu banyak kedustaan atas nama beliau. Walaupun yang namanya manusia tetap ada hal-hal yang dikritisi padanya, tapi tidak sampai mengeluarkan beliau dari koridor sunnah. Bahkan beliau menetapkan bahwasanya tidak dikatakan wali dari wali-wali Allah kalau tidak berkeyakinan dengan keyakinan seperti Imam Ahmad, dalam artian keyakinan ahli sunnah. Dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari beliau Abdul Qadir ini,
annahu su'ila hal kana lillahi waliyyun ala ghairi i'tiqadi Ahmad bin Hanbal. Apakah Allah memiliki wali di atas keyakinan selain keyakinan Ahmad bin Hanbal? Maksudnya selain keyakinan ahli sunnah. Jawaban beliau sangat telak mengingkari mereka-mereka yang menempuh jalan selain jalan ahli sunnah dari kalangan ahli tasawuf. Beliau mengatakan la kana wa la yakun, tidak. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena wali dari wali-wali Allah kriterianya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Sedangkan keimanan yang benar ya keimanan yang mencocoki para sahabat, sebagaimana pula itu yang disuruh oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Adapun keimanan metode ahli tasawuf, keimanan metode ahli filsafat, keimanan metode ahli bidah, maka ini bukan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam beriman. Karena Allah katakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Menunjukkan dikatakan mendapatkan hidayah kalau beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Jadi beliau termasuk masyayikh tersahar ikhwan, tapi tadi banyak dari pengikutnya yang menisbahkan kepadanya hal-hal dusta yang beliau tidak mengatakan dan beliau tidak melakukan. Bahkan saking parahnya ikhwan, banyak dari pengikut Qadiriyah yang istighatsahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithna, beri pertolongan pada kami. Taib, karena saking banyaknya hikayat-hikayat tentang kesaktian dan karamah Syekh Abdul Qadir ini. Dan itu kadang dalam pengajian-pengajian mereka-mereka yang tidak memperhatikan kesahihan riwayat dan kebenaran perkataan disebutkan. Terkadang untuk lelucon, ya terkadang untuk hikayat-hikayat menipu umat. Di antaranya yang bagi seorang muslim yang tahu iman yang secara global saja akan mengingkarinya, yaitu hikayat yang dinisbahkan kepada beliau bahwasanya ketika beliau melewati seorang ibu menangis karena anaknya mati, kemudian Syekh Abdul Qadir kasihan, hanya dia terbang mengejar malaikat maut. Ini kan komik, ya kan? Malaikat maut dikejar, kemudian direbut nyawa si anak itu dikembalikan kepada anak kecil yang mati tadi, sehingga ibunya akhirnya tidak bersedih lagi. Sakti sampai malaikat maut pun dikejar. Ini jelas kedustaannya. Jelas kedustaannya bagi orang yang punya sedikit saja iman yang sahih. Beliau seorang ulama yang meninggal di tahun 561. 561-an. Nisbahnya kepada Hambali. Dan Jilan itu nisbah kepada tempat. Memang dikenal dengan kezuhudan, dikenal dengan ibadah. Karena itulah banyak yang kemudian tertipu dan digelincirkan oleh syaitan untuk mengikuti beliau, tapi dengan cara yang tidak benar, terutama setelah wafatnya. Karena manusia pada asalnya di antara hal yang mudah untuk digelincirkan oleh syaitan yaitu dengan arah atau dari sisi kecintaan kepada orang soleh, kecintaan kepada ulama. Awalnya mungkin gitu, kecintaan kepada ulama. Kemudian sedikit demi sedikit digelincirkan oleh syaitan, apalagi ada cerita-cerita dari juru-juru kunci yang menyesatkan. Dulu pernah begini-begini kan.
Sehingga semakin orang datang ke situ, yakin mintanya istighatsahnya kepada penghuni kubur. Sebagaimana kita dapati banyak di pekuburan-pekuburan yang dinisbahkan kepada mereka sebagai wali di negeri kita. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Dan kitab Al-Ghunyah ini ya kawan, taib sebagaimana judulnya, taib berisi tentang pembahasan yang luas tentang akidah, juga pembahasan adab, kemudian juga permasalahan-permasalahan furu' fiqhiyah dan seterusnya, yang asalnya adalah jawaban atas permintaan sebagian penuntut ilmu kepada beliau untuk dituliskan kitab. Kemudian beliau akhirnya ketika mendapati kesungguhan dalam meminta, akhirnya beliau penuhi untuk dikarangkan kitab Al-Ghunyah tersebut. Dan tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang ahli tasawuf bahwasanya beliau adalah seorang sufi, seorang wali yang memiliki hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana para ulama yang lain, bahkan di sana masih banyak ulama-ulama yang lebih utama dari beliau. Dari kalangan tabi'in, Sayyid Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya jauh lebih utama daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian pula para sahabat radhiyallahu alaihim. Tapi demikianlah syaitan menggelincirkan orang-orang yang jahil. Kita kembali kepada perkataan beliau. Perkataan beliau ini hak dan sengaja dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tentunya untuk menghujat para pengikutnya yang menisbahkan kepada thariqah Al-Qadiriyah dan juga yang lainnya. Wa makna qawlihi muhtawin 'alal mulki ay muhitun bil mulki tabaraka wa ta'ala. Dan makna dari perkataan beliau muhtawin 'alal mulk, maksudnya Allah melingkupi kekuasaannya, yaitu melingkupi semua apa-apa yang ada di jagat raya ini. Kekuasaannya melingkupi segala sesuatu. Taib. Fa in qila idza nafaitum an yakuna syai'un min makhluqatillahi muhitan bihi famal jawabu amma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi almuslimuna min anna Allah subhanahu fis sama'. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang saja. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.